بالعلم بل بالأدب تنال أعلى الرتب فعش حياة العلماء وقرأ صنوف الكتب ودم على تواضع لا تفتخر بالنسب. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ayyuhal ikhwa wa ayyuhal akhwat rahimani wa rahimakumullahu azza wa jalla. Alhamdulillah. Kembali lagi kita pelajari bahasa Arab dengan kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah bi ghairi natiqina biha, karya dari Syekh Dr. Abdul Rahim rahimallahu ta'ala, dengan juz atau bagian yang pertama. Tidak terasa, sepekan berlalu, 2 pertemuan telah kita lewati, dan sekarang kita masuk pada pertemuan yang ketiga. Sebelum menjelaskan atau membahas pembahasan pada pertemuan yang ketiga, kita mungkin mengulas sedikit atau memurojaah sedikit dari 2 pertemuan yang telah kita lewati bersama. Ayyuhal ikhwah wa ayyatuhal akhwat rahimani wa rahimakumullahu azza wa jalla. Pada pertemuan yang pertama ada 3 pembahasan. Yang pertama membahas tentang biografi dari penulis kitab Durusul Lughatil Arabiyyah li ghairi natiqin biyah, yaitu Syekh Dr. Abdul Rahim rahimallahu taala. Kemudian juga kita jelaskan tentang beberapa kalimat-kalimat yang ada di sampul atau cover dari kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah. Kemudian pembahasan yang ketiga tentang masuk di ad-darsul awal, ya, tentang hadza. Kemudian juga kosakatanya juga sudah telah dijelaskan. Kemudian tentang ma hadza, apa perbedaan antara huruf ma dengan huruf hamzah, yang mana keduanya adalah bentuk pertanyaan. Kemudian juga telah dijawab tamrin awal, latihan pertama, dan juga tamrin saniyun, latihan yang kedua. Kemudian di pertemuan yang kedua kita membahas beberapa juga. Yang pertama melanjutkan latihan ketiga, tamrin salisun, yang mana ini adalah latihan lanjutan dari halaman sebelumnya. Kemudian kita membahas tentang man hadza, berkaitan dengan man. Kemudian lawannya adalah huruf ma, yang mana sama-sama keduanya bentuk pertanyaan, tapi yang membedakan antara man dengan ma adalah berakal atau tidak berakal. Kemudian juga kita juga telah menjelaskan arti dari kosakata kalbun, kitun, himar, kemudian heson, dan jamal. Nah, kemudian juga dikun. Dikun adalah ayam jantan, sedangkan betinanya adalah dajjajatun. Kemudian juga mindil, selain diartikan sapu tangan, juga diartikan tisu. Kemudian juga di sini ada tamrinun, latihannya. Nah, ayat ikhwa wa ayyatuhal akhwat rahimani wa rahimakumullahu azza wa jalla. Sekarang kita masuk di pembahasan pertemuan yang ketiga. Yang kita akan bahas ini adalah dari halaman 12 sampai di halaman 14. Yang mana di pertemuan ketiga ada 3 pembahasan juga. Yang pertama tentang di halaman 12 sampai halaman 13. Kemudian menjawab latihan halaman 13. Kemudian
materi di halaman ke-14. Nah, sekarang kita lihat di halaman 12 ini. Ayo ikhwah wa ayatul akhwat rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan yang lalu-lalu kita juga sudah menyebutkan arti dari ad-darsu. Ad-darsu adalah mufrad dari ad-durus dan ad-durus adalah jamak. Kemudian ya, yang di samping ad-darsu ada kata asani. Asani adalah artinya dari angka ini, yaitu angka 2. Jadi ad-darsu asani adalah pelajaran kedua. 6. Sebelum kita masuk ke materinya, kita akan membahas tentang dzalika. Dzalika itu sama dengan hadza. Ya. Dzalika itu sama dengan hadza. Seperti yang antum dan antuna ketahui bersama di pertemuan yang pertama, pembahasan tentang hadza ada 4 pembahasan. Begitupun juga tentang dzalika ini. Dia juga 4 pembahasan. Bahwasanya dzalika dengan hadza itu ada persamaannya. Ya, ada persamaannya. Dzalika dengan hadza itu memiliki 3 persamaan dan 1 perbedaan. Iya. Jadi ada 3 persamaan, ada 1 perbedaan. Kita coba lihat apa perbedaan dari dzalika dengan hadza dan apa perbedaan dari dzalika dan hadza. Kita akan hapus. Persamaan antara dzalika dengan hadza yang pertama adalah dzalika menunjukkan mufrad atau jumlah 1, yaitu tunggal. Begitupun juga dengan hadza, yang sama juga menunjukkan jumlah mufrad, jumlah 1 atau tunggal. Persamaan yang kedua dari dzalika dan hadza adalah menunjukkan muzakkar atau laki-laki. Iya. Jadi yang kedua, persamaan antara dzalika dengan hadza adalah menunjukkan muzakkar atau laki-laki. Kemudian persamaan yang ketiga antara hadza dengan dzalika adalah dapat digunakan berakal atau tidak berakal. Jadi yang ketiga ini, persamaan dari antara hadza dengan dzalika itu dapat digunakan berakal atau tidak berakal. Nah, ini 3 persamaan antara hadza dengan dzalika. Sedangkan perbedaan antara hadza dengan dzalika hanya 1 saja. Apa itu perbedaan dari hadza dengan dzalika? Yaitu yang keempat adalah dzalika itu menunjukkan jarak jauh yang kita artikan itu. Nah, ayyuhal ikhwat wal akhwat rahimani wa rahimakumullah azza wa jalla, bahwasanya perbedaan antara dzalika dengan hadza hanya 1, yaitu menunjukkan jarak jauh.
Dzalika itu menunjukkan jarak jauh. Yang kita artikan itu. Sedangkan untuk hadza itu menunjukkan jarak dekat. Yang kita artikan dengan ini. Yang kita artikan dengan ini. Inilah satu perbedaan antara dzalika dengan hadza. Nah, sekarang kita masuk ya. Sekarang kita masuk ke kalimat-kalimat yang ada di bawah ini. Ma dzalika? Dzalika najmun. Hadza masjidun. Wa dzalika baitun. Hadza hisanun. Wa dzalika himarun. Hadza hisanun. Wa dzalika himarun. Adzalika kalbun? La. Dzalika qitun. Ma dzalika? Dzalika sarirun. Alhamdulillah, untuk kosakata yang di halaman 12 ini semua sudah diberikan terjemahannya di pertemuan sebelumnya. Silakan antum dan antuna sekalian melihat di saluran WhatsApp itu yang sudah diposting. Kemudian kita masuk ke halaman berikutnya, halaman ke-13. Lanjutan kalimat dari halaman 12. Man hadza wa man dzalika? Hadza mudarrisun wa dzalika imamun. Ma dzalika? Dzalika hajarun. Hadza sukkarun wa dzalika labanun. Nah, ayo ikhwah wa ayyatul akhwat rahimani wa rahimakumullah azza wajal. Di halaman ini, halaman 13, ada beberapa kosakata yang mungkin kita baru tahu. Yang mungkin baru kita tahu. Dan insyaallah nanti setelah ini ada kosakata yang menjelaskan apa saja yang kosakata yang baru-baru dari kosakata tersebut. Setelah ini kita akan melihat itu. Sekarang kita masuk ke tamrin, ya, latihan. Latihannya adalah ikra waktub. Ya, kita cukup membaca saja. Meskipun sini uktub, tulislah, tapi kita fokus pada membaca karena ini dalam bentuk video. Latihan yang pertama, dan ini semua tanpa tanda baca. Yang pertama adalah hadza sukkarun wa dzalika laban. Yang kedua, man dzalika? Dzalika imam. Yang ketiga, adzalika qitun? La, dzalika kalbun. Dan yang keempat, ma hadza? Hadza hajar. Nah, ayat ikhwah wa ayatul akhwat rahimani wa rahimakumullahu azza wajal. Sekarang kita masuk ke bagian bawah sekali ini. Ya, bagian bawah ini. Nah, di sini di dalam kotak ini memaparkan kosakata yang baru. Memaparkan kosakata yang baru mungkin kita ketahui. Mungkin di antara antum dan antuna sudah tahu, dan juga di antara antum dan antuna ada yang belum tahu. Mungkin di sini kita akan bacakan. Dan meskipun dibacakan dalam bentuk video ini, insya Allah akan juga dipaparkan di dalam saluran WhatsApp sendiri. Baik, ana hapus dulu. Jadi yang pertama adalah imamun. Yang kedua hajarun. Yang ketiga sukkarun. Yang keempat labanun. Imam itu kita artikan dia pemimpin. Pemimpin. Ya, imam kita artikan dia pemimpin. Pemimpin dalam sholat. Kemudian pemimpin dalam keluarga misalnya. Pemimpin dalam, ya. Tapi yang diminta di sini adalah imam adalah pemimpin sholat. Imam yang dimaksud sini adalah pemimpin dalam sholat. Ya, sekali lagi imamun, pemimpin di sini yang dimaksud adalah dalam sholat. Baik, sekarang hajarun. Hajarun artinya batu. Ya, hajarun artinya batu. Kemudian yang ketiga sukkarun, artinya
gula pasir. Sekarang artinya gula pasir. Yang terakhir labanun artinya susu. Hapus dulu. Jadi labanun artinya susu. Ya, labanun artinya susu. Ya, inilah al-kalimat al-jadidah. Baik. Kosakata baru al-kalimat. Al-kalimat artinya kosa kata. Al-kalimat artinya kosa kata. Al-jadidah, ini al-jadidah, itu artinya baru. Artinya baru. Ayyul ikhwah wa ayyatuhal akhwat rahimani wa rahimakumullahu azza wa jalla. Sekarang kita masuk ke halaman terakhir dari pembahasan di pertemuan ketiga, yaitu ad-darsu as-salisu. Ya, ad-darsu sudah dijelaskan apa artinya. Nah, as-salis adalah setelah asani. As-salis adalah setelah dari asani. Berarti menunjukkan jumlah ini, yaitu angka 3. Nah, baik. Sekarang sebelum kita masuk ke materinya, di sini kita mendapatkan 4 kalimat. Di sini bertuliskan baitun, al-baitu, qalamun, al-qalamu, kitabun, al-kitabu. Yang terakhir, jamalun, al-jamalu. 6. Kita fokus sama kata baitun misalnya. Kita ambil kata baitun dulu. Baitun, ketika kita baca baitun, maka di akhir katanya itu, di akhir kata huruf ta, dia diharakati dengan tanwin, yaitu dhammatain. 6. Sebuah kata ketika diakhiri dengan tanwin, baik dia dhammatain bunyinya un, atau fathatain an, atau kasratain in, maka ya, dia disebut dengan, dalam ilmu nahwu adalah nakirah. Ya. Dalam ilmu nahwu disebut dengan nakirah. Jadi semua kata yang dia di akhir dari kata tersebut bertanwin, apa itu tanwin? Fathatain, kasratain, dan dhammatain, yang bunyinya an, in, un, maka disebut dengan nakirah dalam ilmu nahwu. Ya, dalam ilmu nahwu. 6. Kenapa bisa disebut nakirah? Karena tidak diawali dengan alif lam pada awal kata. Tidak ada alif lam di awal kata. Coba kita lihat di kata kitab, kita lihat di kata jamal, kita lihat di kata kolam. Semua tidak menggunakan di awal kata alif lam. Ya, semua di kata-kata tersebut tidak menggunakan alif lam di awal kata. 6. Kemudian kita hapus lagi. Ya, kita hapus dulu. Kemudian kita beralih kepada di samping setiap kata yang tidak menggunakan alif lam, yaitu kata al-baitu, al-qalamu, al-kitabu, al-jamalu. Nah, keempat kata-kata ini semua menggunakan alif lam. Semua menggunakan alif lam. Cuma perlu kita pahami, perlu kita ketahui bahwasanya setiap kata yang diawali dengan alif lam maka tidak boleh tanwin. Tidak boleh tanwin. Mengapa? Karena kata tersebut sudah diawali dengan alif lam. Ya.
Jadi saya ulangi lagi, ketika kata-kata tersebut menggunakan alif lam, maka tidak boleh di akhir kata diharokati dengan tanwin. Apa tadi tanwin? Yang berbunyi an, in, un. Fathatain, kasratain, dan dommatain. Ini tidak boleh sama sekali diharokati tanwin ketika sebuah kata diawali dengan alif lam. Baik. Saya hapus dulu yang ini. Insyaallah semoga mengerti apa yang saya jelaskan ini. Nah, dalam ilmu nahwu, setiap kata yang diawali dengan alif lam ini, itu dalam ilmu nahwu disebut dengan ma'rifah. Ya, disebut dengan ma'rifah. Disebut dengan ma'rifah. Lawan dari tadi apa? Yang kata tidak menggunakan alif lam di awalnya adalah nakirah. Nah, cukup jelas ya ayat akhwat, ayat ikhwa wa ayatul akhwat rahimani wa rahimakumullah. Dalam ilmu nahwu di sini ada penjelasan bahwasanya ma'rifah adalah sebuah kata yang diawali dengan alif lam. Sedangkan nakirah yaitu lawan dari ma'rifah adalah sebuah kata yang tidak diawali dengan alif lam di awal-awalnya. Nah, sekarang kita masuk pada kalimat-kalimat yang ada di bawah ini, ya, yaitu al-qalamu maksurun, al-babu maftuhun, al-waladu jalisun, wal mudarrisu wakifun. Langsung kita masuk ke nomor-nomor ini. Yang pertama, al-awwalu al-kitabu jadidun wal qalamu qadimun. Asani al-himaru sagirun wal hisanu kabirun. Asalis al-kursiyu maksurun. Arabi' al-mindilu wasikhun. Al-khamisu al-ma'u baridun. As-sadisu al-qamaru jamilun. As-sabi' al-baitu qaribun wal masjidu ba'idun. As-samin al-hajaru sakilun wal waraqu khafifun. At-tasi' al-labanu harrun. Al-ashir, dan yang terakhir al-qamisu nazifun. Ayo ikhwah wa ayatul akhwat rahimani wa rahimakumullah. Ada lagi satu penjelasan lagi, dan ini kita sebagai penutup dari rekaman ulang pembelajaran pada semalam tadi, yaitu kita ambil di kalimat al-babu maftuhun. Kita pertama lihat di kata al-babu dulu. Ya, coba saya hapus dulu. Di kata al-babu. Nah, di al-babu itu diawali dengan alif lam. Yang tadi kita sebutkan bahwasanya setiap kata yang diawali dengan alif lam disebut dengan ma'rifah. Coba kita lihat di kata yang saya lingkari ini. Ada terdiri dari dua kata, yaitu al-babu dengan kata maftuhun. Saya ulangi lagi. Kata yang saya lingkari terdiri dari dua kata, yaitu al-babu dengan maftuhun dalam satu kalimat. Nah, ini ada penjelasan dari ilmu nahwu, ya. Ini ada penjelasan dari ilmu nahwu. Al-babu di sini diawali dengan kata alif lam. Katanya diawali dengan alif lam. Maka tidak boleh tanwin di akhir katanya. Ini jelas. Kemudian yang kedua, ada tertulis maftuhun. Ya. Nah, maftuhun katanya tidak diawali dengan alif lam, maka dia boleh tanwin di akhir katanya. Nah, apa yang mau saya jelaskan dari al-babu dengan maftuhun, yang mana dua kata ini terdiri dari satu kalimat. Nah, dalam ilmu nahwu ini disebut dengan
mubtada dan khobar. Dalam ilmu nahwu disebut dengan mubtada dan khabar. Disebut dalam ilmu nahwu adalah mubtada dan khabar. Sekarang yang mana mubtada, yang mana khabar? Al-babu itu adalah mubtada. Karena mubtada adalah di awal kata. Sedangkan maftuhun adalah khabar. Nah, mubtada adalah pengawalan setiap kata dalam kalimat. Saya ulangi lagi, mubtada adalah pengawalan setiap kata dalam sebuah kalimat. Sedangkan khabar ini adalah yang mengabarkan keadaannya mubtada. Saya ulangi lagi, khabar adalah yang mengabarkan keadaan dari mubtada. Nah, makanya kita artikan di sini al-babu maftuhun, artinya pintu itu bagaimana keadaannya? Terbuka. Jadi terbuka ini mengabarkan keadaan pintu, yaitu al-babu. Ayyuhal ikhwa wa ayyatuhal akhwat rahimani wa rahimakumullahu azza wa jalla. Demikian penjelasan video ulang dalam pertemuan yang ketiga. Kita cukupkan sampai sini saja. Maka dengan ini yang saya jelaskan semoga bisa dipahami insyaallah taala, dan kita akan lagi bertemu di besok hari ini ya, hari Ahad. Karena ini rekaman ulangnya di hari Ahad, dibuatkan videonya. Insyaallah di hari ini kita akan melanjutkan pertemuan yang keempat biiznillah azza wajalla. Saya tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiran da'wana anil hamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, share dan subscribe channel ini agar tidak ketinggalan info pembelajarannya.